Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui media yang boleh kita terima pada saat ini. Dan karena itu sebelum kita akan membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan di ibadah minggu kita pada saat ini, mari kita juga akan siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan perenungan firman-Mu yang kami sungguh-sungguh sadari bahwa firman-Mu adalah yang menjadi kekuatan, yang menolong, yang menuntun dalam setiap kehidupan kami. Karena itu biarlah roh-Mu yang kudus itu juga sungguh menjadi roh yang akan menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan saat ini sungguh juga boleh menjadi firman yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, Jemaat GKMI Bandung, pada hari Minggu ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita dengan membuka dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang setia mau membaca, merenungkan, dan terlebih lagi juga kita mau setia untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bangunannya bagus banget ya, kata seorang kepada temannya ketika melihat satu bangunan yang baru saja mungkin selesai dibangun dengan ukuran yang begitu luas, dengan tinggi yang juga cukup tinggi. Lalu dia berkata, bangunannya cukup bagus ya, luar biasa, megah sekali. Tetapi teman yang mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu menimpali, tunggu dulu. Mungkin bangunan itu tampak bagus di dalam penglihatan kita, dalam pandangan mata kita. Tetapi persoalannya, kata si teman ini, apakah bangunan tersebut yang begitu indah, begitu luar biasa menarik kita lihat, apakah ia adalah bangunan yang kokoh? Apakah ia menjadi bangunan yang kuat? Apakah ia adalah bangunan yang dapat bertahan ketika ada ujian-ujian yang datang dalam kehidupan, di dalam hari-hari yang datang dalam kehidupan di dunia ini? Baik itu ketika ada angin topan, angin dan segalanya. Apakah dia akan menjadi sebuah bangunan yang tetap akan berdiri kokoh, tetap akan berdiri megah di dalam kehidupan di dunia ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan kita sebagai umat manusia adalah sebagai orang yang juga memiliki satu kecenderungan untuk dapat dengan mudah memberikan kesimpulan akan segala sesuatu yang kita lihat dengan pandangan mata kita. Lalu kita sering berkata, bagus, hebat, luar biasa, sangat fenomenal, wah, fantastik dan seluruhnya. Sepertinya kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut mau menunjukkan bahwa apa yang kita lihat itu sesuatu yang begitu luar biasa hebatnya. Tetapi seringkali kita tidak mendahului untuk melihat semua itu dengan satu kedalaman yang betul-betul mendalam. Dan karena itu pula seringkali ketika dalam kehidupan kita yang mungkin pada awalnya kita berkata, bagus sekali, luar biasa, sangat fenomenal. Tetapi pada akhirnya kita seringkali juga merasakan kekecewaan. Karena apa yang mungkin dulu kita ungkapkan seperti itu dalam perjalanannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita ungkapkan di awal-awal dalam kehidupan kita ini. Nah, hal sedemikian rupa juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang dikatakan sebagai orang beriman. Iman dalam hal ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Seringkali juga kita menemukan dan berkata, orang itu begitu luar biasa berimannya. Orang itu begitu luar biasa meyakini akan kuasa Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya kita juga sering menjumpai ada orang-orang yang ternyata mungkin kita dulu menganggap orang itu luar biasa di dalam kehidupan berimannya. Tetapi mereka pada akhirnya mengalami kejatuhan di dalam imannya. Kita kecewa, bahkan mungkin juga hal itu sedang terjadi juga pada kehidupan kita pada saat ini. Ada orang yang sangat luar biasa di awal dalam kehidupan berimannya. Tetapi di pertengahan ia mulai undur. Dan akhirnya di ujung dari kehidupan ini ia bisa hilang sama sekali di dalam kehidupan berimannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, hal ini mungkin juga banyak terjadi. Kalau saya merenungkan dalam situasi kehidupan kita pada saat ini yang sepertinya bisa sangat-sangat menghancurkan semua keyakinan kehidupan beriman kita melalui virus yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Virus yang sangat kecil, hanya beberapa kekecilannya sangat luar biasa sekali kecilnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang orang banyak sekali mengalami ketakutan. Bukan hanya kita saja orang-orang percaya. Tapi hampir sebagian besar umat manusia pada saat ini sedang mengalami kehancuran. Ada orang yang sudah bisa berkata, di mana Tuhan? Apa gunanya aku beriman? Apa gunanya aku beribadah kepada Tuhan? Tetapi ternyata Tuhan itu tidak ada. Virus ini terus masih melanda. Mungkin kalimat-kalimat tersebut sudah pernah atau bahkan mungkin juga dalam hati kita sedang bergelanut, sedang mulai berkecamuk. Kita juga mungkin sedang berkata sedemikian rupa, apakah ada Tuhan pada masa sekarang ini? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya teks bacaan kita pada pagi hari ini juga dapat menolong kita juga untuk kembali melihat akan kualitas bangunan keimanan kita yang mungkin dulu megah. Apakah sekarang kualitas kehidupan beriman kita itu juga tetap menjadi kehidupan kualitas iman yang
juga megah di dalam kehidupan kita dalam situasi yang seperti sekarang ini. Teks kita ini berbicara tentang sebuah percakapan antara Yesus dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini bukan orang yang biasa-biasa. Atau mungkin bisa kita katakan, ia bukan orang yang tidak berpendidikan tinggi. Ia bukan orang bodoh. Ia orang yang berpendidikan tinggi. Bahkan kita menemukan di ayat yang pertama bahwa ia dikatakan adalah bagian dari kelompok kaum Farisi. Kaum agama. Ia belajar, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang terpelajar. Orang-orang yang punya pendidikan yang begitu luar biasa. Dari kecil mereka sudah dididik untuk membaca, merenungkan, menghafal Taurat Tuhan. Hafal Taurat. Bahkan juga kalau kita juga boleh lihat, bukan hanya orang-orang Farisi ini hanya sekedar cerdas di dalam pengetahuannya, tetapi juga mereka punya kedudukan sosial yang tinggi. Ketika mungkin kalau ada acara-acara tertentu, mereka tidak akan duduk di bagian belakang, tetapi kursi khusus sudah tersedia bagi mereka. Keadaan ekonomi juga bagi orang Farisi bukan keadaan ekonomi yang sulit. Mereka bukan termasuk golongan ekonomi sulit, elit ekonomi sulit. Tetapi mereka termasuk kelompok masyarakat yang memiliki kemapanan di dalam kehidupan ekonominya. Sepertinya ini bangunan yang sempurna. Bangunan yang begitu lengkap. Punya pendidikan, punya strata sosial yang begitu luar biasa. Punya ekonomi yang baik. Tetapi kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, sepertinya yang sempurna dari sudut pandangan manusia itu, tetapi dalam diri Nikodemus ada sebuah kegelisahan dalam dirinya. Dan wujud dari kegelisahan itu, karena juga status sosialnya yang menghambat untuk dapat menjawab kegelisahan itu, maka dikatakan pada malam hari ia mendatangi Yesus. Yesus yang mungkin ia sudah kenal. Yesus yang mungkin sudah ia lihat dalam kuasa-kuasa keajaiban yang pernah ia saksikan. Dan ia datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan yang besar dalam dirinya, yaitu tentang apa? Yaitu tentang keajaiban-keajaiban yang Yesus telah lakukan. Dikatakan di ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ia melihat ada sebuah tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Dan ia tahu sepertinya di dalam diri Nikodemus bahwa semua tanda-tanda itu tidak akan mungkin kalau tidak ada penyertaan Allah di dalam semua tindakan Yesus. Ada kegelisahan untuk dia, mungkin bisa jadi juga ingin menyempurnakan bangunan dari segala kefarisian dirinya itu. Ya ingin mungkin mencari tentang tanda-tanda Allah yang menyertai juga, dan biarlah itu juga bisa jadi juga merasuki kehidupannya. Sehingga Nikodemus juga menjadi seorang yang hebat, yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat Tuhan GKMI Bandung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita menarik dalam dialog ini justru di ayat yang ketiga, Yesus sepertinya memunculkan sebuah pertanyaan baru. Pertanyaan Nikodemus dijawab dengan pertanyaan baru pula oleh Yesus. Dikatakan di ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa maksudnya ini? Nah, menarik di sini Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudari, bahwa Yesus mau memunculkan sebuah pemahaman yang baru. Yesus mau menyampaikan tentang bahwa yang penting itu bukan tanda-tanda, bukan keajaiban-keajaiban. Tetapi ada persoalan yang penting yang harus lebih dahulu dilakukan, yaitu tentang adanya sebuah kelahiran baru di dalam diri Nikodemus. Persoalan yang bagi Nikodemus adalah tentang kelahiran baru. Dan inilah persoalan besar bagi orang-orang Farisi. Karena mereka belum meyakini tentang adanya Mesias, tentang adanya kelahiran baru. Ternyata juga di sini Yesus mau menunjukkan tentang pertanyaan dari Yesus ini, mau menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam diri kamu juga Nikodemus ada keterbatasan di dalam dirimu. Oleh karena itu Yesus melanjutkan di ayat ke-5 dan ayat hingga ayat ke-7, Yesus berkata, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran
karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Nah, paling tidak di sini Yesus mau mengatakan bahwa kelahiran baru ini bukan dalam arti harafiah seperti orang-orang yang masuk kembali ke dalam rahim ibu lalu dilahirkan menjadi seorang yang baru, tidak. Tetapi di sini Yesus mau berkata tentang sebuah spiritualitas yang lebih mendalam. Apa itu? Yaitu tentang kerohanian yang perlu mengalami perubahan. Kerohanian yang mengalami perubahan itu akan membuat seseorang pribadi itu memiliki cara pandang hidup yang baru. Atau dengan kata lain, ia memiliki lensa yang baru. Dengan apa? Dengan kacamata yang lama. Dengan kacamata yang lama, tetapi ia memiliki lensa yang baru. Artinya Bapak Ibu di sini Tuhan mau berkata kepada Nikodemus, paling tidak kalau boleh kita tafsirkan, bahwa persoalannya bukan kepada tanda-tanda yang ajaib. Persoalannya bukan tentang bagaimana Tuhan hadir, menyertai dan menghadirkan mukjizat-mukjizat. Tetapi Yesus mau berkata yang paling penting itu adalah kelahiran baru. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada sebuah pembaharuan di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, inilah yang mungkin saat ini sedang terjadi. Tidak banyak atau mungkin bisa dikatakan tidak sedikit sebenarnya orang di dunia ini adalah orang yang beragama. Orang yang memiliki kepercayaan. Orang yang beriman. Tidak sedikit. Hampir semua masyarakat atau makhluk hidup di dunia ini sebagai manusia di dunia ini banyak adalah makhluk-makhluk yang beragama. Memiliki kepercayaan. Kalau di dalam diri kita mungkin kita orang percaya, kita melihat banyak orang yang sudah dibaptis. Banyak orang yang menjadi aktivis gereja. Tetapi saat ini Bapak Ibu, kalau kita boleh lihat dengan virus yang sangat kecil, yang hanya 0, sekian itu, sepertinya bisa meluluhlantakkan kehidupan orang-orang percaya. Bangunan iman yang begitu hebat, luar biasa. Bahkan gereja-gereja mungkin yang sepertinya luar biasa, begitu hebatnya di dalam pelayanan, saat ini mungkin mengalami kegetiran di dalam kehidupan berimannya. Mengalami luluh lantak. Lalu mungkin orang mulai bertanya, tidak lagi ada tanda-tanda keajaiban yang terjadi. Mungkin doa sudah setiap saat dinaikkan. Puasa berpantang sudah dilakukan. Tetapi kita lihat saat ini semuanya masih terus berlangsung. Virus ini masih merajai di dalam kehidupan ini. Maka karena itu Bapak Ibu saya merenungkan perkataan Yesus tadi kepada Nikodemus ini menjadi hal yang penting untuk kita juga renungkan. Yaitu apa? Bahwa Yesus sepertinya tidak menjawab tentang pertanyaan atau pernyataan dari Nikodemus tentang keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus lebih menekankan tentang sebuah sikap hidup, yaitu lahir baru yang penting yang harus terjadi di dalam kehidupan ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya kita dalam kehidupan ini tidak hanya menjadi orang percaya karena mukjizat semata-mata. Karena hanya hal-hal yang keajaiban yang kita lihat, yang kita rasakan semata-mata. Tetapi sebuah konsep pemahaman yang betul-betul tentang kelahiran baru adalah percaya. Karena kita sudah sungguh-sungguh mengalami perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GKMI Bandung, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita mungkin sulit untuk beraktivitas, kita sulit untuk pergi kemana-mana, kita harus berdiam diri di rumah. Sehingga sampai kapan? Mungkin belum kita tahu. Pemerintah mungkin sudah menetapkan tanggal segini, bulan segini. Apakah itu akan pasti untuk berakhir? Tapi bisa jadi juga akan menjadi lebih panjang lagi. Nah, karena itu saya mau mengajak saat ini sebenarnya juga kalau kita punya sikap hidup yang sudah lahir baru, kita punya lensa yang baru dalam kehidupan ini, maka saat ini juga sebenarnya adalah saat yang penuh dengan sukacita dalam diri kita. Sukacita dalam hal apa? Dalam masa ini kita diajak untuk berdiam diri sejenak. Berdiam diri sejenak untuk apa? Untuk mengecek seluruh bangunan spiritualitas keimanan kita. Apakah kita masih sama seperti dahulu? Ketika awal berjumpa dengan Tuhan, mengimani Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan mungkin orang berkata dan melihat kita dan berkata, kamu sungguh luar biasa sekarang.
Tapi apakah kalimat itu juga masih terus ada dalam diri kita untuk mengecek diri kita? Apakah kita memang betul-betul dilahirkan oleh Roh itu? Tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang belum menentu ini. Mari Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, kiranya situasi ini tidak mengecilkan keimanan kita. Tetapi situasi ini justru memperkokoh kehidupan beriman kita. Bukan hanya berbicara untuk menjadi hanya sekedar aku percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sungguh-sungguh, walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa melakukan ini dan itu dengan bebasnya. Tetapi kita tetap berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yosua pernah diperhadapkan dengan situasi juga yang seperti ini. Bukan dengan virus, tetapi dengan tantangan umat yang ia layani, yang ia pimpin. Ketika pada akhir dari pelayanannya, umat mulai berpaling untuk mencari Allah-Allah lain. Mereka berpaling untuk mencari keajaiban-keajaiban secara dunia kasat mata kepada ilah-ilah lain. Tetapi Yosua berkata di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15 ia berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hidup ini pilihan. Karena itu dalam situasi semua ini, kita juga sedang diberikan pilihan. Pilihlah jalan yang benar. Pilihlah Tuhan yang benar. Pilihlah Allah yang benar. Yang sudah menyertai kita dari hari lalu, sekarang dan yakin juga pada hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian kita, Waktu Tuhan. Pujian ini juga mau mengingatkan kita bahwa dalam semua kisah kehidupan kita ini, yang mungkin kita tidak mengerti, tetapi ada Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pastilah waktu yang baik. Waktu yang penuh dengan sukacita yang akan diberikan kepada kita sekalian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa untuk virus yang masih melanda dalam kehidupan kita ini, supaya juga kita mohon kepada Tuhan, biarlah virus ini juga boleh segera hilang. Tapi pun kalau belum hilang, tetapi iman kita tetap kuat di dalam bersama dengan Tuhan. Dan karena itu kita juga mau berdoa untuk supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa, kepada pemimpin dunia ini, agar juga mereka boleh menentukan langkah-langkah yang tepat, bukan hanya bagi sekelompok masyarakat, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada. Kita juga mau naikkan doa kita, doa syafaat kita untuk setiap keluarga-keluarga yang saya yakin juga pada saat ini pasti dihantam dengan situasi ini, khususnya juga di dalam hal ekonomi. Mungkin pekerjaan kita banyak yang menjadi tertunda, terhalang, pendapatan kita menjadi tidak jelas. Bahkan juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang juga untuk sekolahnya hari depan yang mereka akan melanjutkan. Kita berdoa, kita juga berdoa untuk para dokter, para medis yang menangani situasi ini agar juga diberi kesehatan, bahkan juga untuk para ahli-ahli agar mereka juga dapat menemukan antivirus bagi permasalahan ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan. Kami boleh belajar dari Nikodemus yang memiliki kegelisahan akan dirinya, akan kehidupannya melihat Engkau. Ia datang kepada Engkau dan Engkau memberikan jawaban yang sangat menohok dalam kehidupannya. Bahwa yang penting bukan tanda-tanda yang sangat ajaib, tetapi yang lebih penting itu dimulai dengan sebuah kelahiran baru. Biarlah Tuhan melalui peristiwa ini juga kami boleh belajar untuk terus lagi dibaharui dalam setiap kehidupan kami. Karena itu masa ini juga kalau kami memiliki lensa yang daripadamu, masa ini juga adalah masa yang baik bagi kami untuk berdiam diri, merenungkan, melihat bangunan iman kami yang selama ini telah kami ada dalam diri kami ya Tuhan. Agar dengan demikian juga ketika Tuhan izinkan nanti semuanya boleh berlalu pada waktu Tuhan, maka kami juga boleh ditemukan sebagai orang-orang yang kuat dan kokoh berdiri di dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu juga sungguh yang akan menjadi roh yang hadir dalam diri kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk virus ini Tuhan, biarlah Engkau juga berkenan Tuhan untuk memberkati para ahli-ahli medis, dokter yang ada yang menangani. Biarlah mereka juga diberi kemampuan ya Tuhan untuk dapat menemukan solusi yang terbaik melalui hal yang sedang terjadi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis yang menangani, dan secara khusus juga untuk Dokter Teguh, jemaat kami Tuhan, penasihat kami juga sesepuh kami di GKMI Bandung ini Tuhan yang melayani. Untuk setiap orang-orang yang datang Tuhan dalam menangani virus ini Tuhan juga berkati dia, berikan kekuatan yang ekstra, berikan kemampuan baginya Tuhan juga untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien-pasien yang hadir. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan yang saat ini tentu mengalami kegelisahan, kebingungan tentang hari depan, tentang pekerjaan mereka, tentang ekonomi mereka Tuhan. Tuhan kami percaya juga Tuhan Engkau akan pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dengan cara juga yang luar biasa. Yang tidak dapat kami pikirkan dengan akal pikiran kami. Biar juga keluarga-keluarga saat ini Tuhan tetap bergandengan tangan. Tetap menikmati dalam masa-masa ini. Sukacita-Mu juga melimpah ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan, memimpin dunia ini juga. Biar mereka juga boleh diberi hikmat, kemampuan juga. Untuk memberikan solusi-solusi dalam penanganan penyebaran virus ini ya Tuhan. Untuk kota Jawa Barat juga Tuhan. Untuk Kabupaten Bandung ini juga, Bandung Selatan tempat kami ada Tuhan. Engkau juga memberkati. Untuk gubernur, bupati dan sebagainya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Untuk Ibu Ria Tuhan. Yang juga baru ditinggal pergi oleh papanya untuk selama-lamanya. Di dalam kondisi keadaan saat ini Tuhan. Biarlah roh penghibur-Mu itu juga boleh dicurahkan bagi dirinya Tuhan. Sehingga juga kedukaan yang dialami boleh berangsur-angsur berubah. Menjadi satu kekuatan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan untuk seluruh kehidupan kami ke depan. Seminggu ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagaimana Engkau telah ada pada hari-hari yang lalu. Kami yakin juga di dalam iman kami Engkau Allah yang juga akan tetap ada pada masa-masa kami ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini. Boleh beribadah walaupun dengan melalui media yang ada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya juga ini semua seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Doa syukur kami. Doa permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, berkata saya Gembala Jemaat GKMI Bandung, Pendeta Elfren Sitompul, mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita boleh merayakan hari kemenangan kita di hari Minggu ini.
Dan kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, jemaat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.